Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal nomor 4, evaluasi akhir semester genap tahun ajaran 2025-2026 untuk mata kuliah Fisika Matematika 2. Oke, pada soal ini itu diberikan itu sebuah rangkaian RLC seri, ini RLC seri, memiliki induktor L sama dengan 1 Henry, resistor itu R sama dengan 4 ohm, dan kapasitansinya itu 0,2 farad, seperti itu. Rangkaian tidak dihubungkan dengan sumber tegangan luar, yaitu tegangan saat T berapapun itu sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0, kapasitor memiliki muatan Q0 itu 1 kolom. Jadi pada T sama dengan 0 atau waktu 0 detik gitu ya, kapasitor itu punya muatan yaitu 1 kolom. Terus tidak ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, itu saat T sama dengan 0. Berarti ini sehingga Q aksen 0 sama dengan 0. Kenapa Q aksen 0 sama dengan 0? Ya karena Q aksen itu kan itu dQ dt pada kasus ini. Turunan muatan terhadap waktu. Q-nya tentu fungsi waktu. Nah, itu tidak lain itu arus. Ya, makanya arus saat T sama dengan 0 itu 0 ampere. Seperti itu. Tentukan persamaan muatan QT, muatan pada setiap waktu pada kapasitor untuk T yang lebih dari 0 ya. Ini perintah ya. Ini bukan 0 faktorial nih. Hati-hati. Ini ya tanda seru aja buat perintah lah. Buat tentukan gitu. Ya siapa tahu ada yang ngira ini 0 faktorial, di sini 1. Ya siapa tahu aja sih. Nah, terus di sini gunakan transformasi Laplace seperti itu. Ya mungkin kita bisa awali dengan analisis rangkaiannya ya. Nah, kita analisis saja rangkaiannya. Sejatinya di sini ada RLC, ada resistor, ada induktor, dan ada kapasitor. Seperti ini. Nah, gitu. Nah, dia itu seri ya, seri. Nah, sejatinya mereka itu dihubungkan secara umum ya. Mungkin kita anggap di sini secara umum dengan arus bolak-balik seperti dengan tegangan bolak-balik. Nah, itu VT. Walaupun nanti VT-nya itu 0. Nah, kita asumsikan hadir dulu lah VT-nya. Kita mau analisis rangkaiannya. Berarti ini kita buat itu polaritasnya ya. Nah, kita buat aja polaritasnya. Oke. Nanti kita analisis rangkaiannya. Nah, seperti itu. Coba kita gunakan hukum Kirchhoff kedua. Nah, berarti di sini kita buat aja loopnya seperti ini. Nah, berarti bentar. Ini loopnya. Nah, gitu. Berarti di sini VT. Nah, itu tegangan pada sumber tegangan ini. Nah, ini kan kapasitor ya. Tegangan pada kapasitor itu gimana? Ya, ingat ya definisi dari kapasitansi ya. Itu kan Q per C, Q per V kan. Nah, berarti V-nya itu Q per C. Seperti ini. V-nya itu Q per C. Ini buat kapasitor. Nah, terus buat induktor masih ingat nggak? Itu L DI dt ya. L DI dt. Ini L ini negatif ya harusnya ya. Ini negatif. Nah, gitu. Negatif L DI dt. Nah, terus ini negatif. V sama dengan I kali R kan, hukum Ohm. Berarti ini I dikalikan dengan R. Dan itu harus sama dengan
sama dengan 0. Nah, ini tidak lain kalau kita sederhanakan ya. Seperti ini, VT-nya ini jadi ini kita jumlahkan kedua ruas dengan ini. Singkat cerita kita dapatkan, singkat cerita itu LDIDT. Nah, ini urutannya aja saya rubah. Plus I kali R plus Q per C itu sama dengan VT. Tapi VT di sini itu sama dengan 0. Nah, tahu dari mana ini kan? Nah, ini 0. Jadi dari sini ya mungkin ini kita tandai aja ya. Ini itu 0. Itu 0. Nah, jadi ini langsung aja lah, ini 0 gitu ya. Nah, mungkin kita tahu bahwa arus itu sejatinya itu turunan dari muatan terhadap waktu dq/dt. Seperti itu. Oke. Jadi kalau nanya bagaimana kalau dI/dt-nya? Ya dI/dt berarti turunan kedua muatan terhadap waktu. Berarti D2Q dt2. Seperti itu. Artinya ini bisa menjadi, ini akan menjadi L D2Q dt2. Nah, ditambah dengan R-nya saya pindahkan ke depan aja ya. R dq dt. Seperti itu. Ditambah dengan 1/C-nya saya letakkan di depan. Nah, itu sama dengan 0. Nah, ini tidak lain persamaan diferensial orde 2 ya. Oke. Nah, L-nya berapa ya? Kita masukkan aja apa yang udah berikan soal. L-nya itu 1 Henry. R-nya 4, 0,2. Berarti ini bakal menjadi L-nya itu 1, berarti D2Q dt2 ditambah dengan R-nya itu 4 ohm, 4 dq dt. Ditambah dengan C-nya itu kapasitansinya itu 0,2. Artinya 1 dibagi dengan 0,2 itu 1 dibagi dengan 2/10, 10/2. Jadi 5 ya. 5 ya, ini 5Q. 5Q itu sama dengan 0. Nah, ingat di sini tadi perintahnya itu kita menggunakan transformasi Laplace. Nah, kita berikan aja transformasi Laplace pada kedua ruas. Berarti ini sejatinya bakal menjadi L D2Q dt2. Nah, ditambah dengan 4. Seperti itu. Transformasi Laplace dq dt. Seperti itu. Ditambah dengan 5. Transformasi Laplace dari Q. Itu harus sama dengan ya 0 ya nanti ya, ruas kanan ya. Kan transformasi integral. Transformasi Laplace itu transformasi integral. Nah, oke. Di video sebelumnya saya udah jelaskan ini, nanti hasilnya gimana. Singkat cerita, hasil buat transformasi Laplace buat turunan kedua itu nanti bentar. Alangkah lebih baik Q di sini mungkin saya rubah pakai Q yang non kapital ya, bukan kapital ya. Mungkin saya revisi dikit ya. Kenapa? Ya biar mempermudah aja sih. Nanti ini Q sebagai fungsi T. Jadi yang hadir yang sebelumnya saya tulis di awal ini itu Q sebagai fungsi T. Nanti saya ingin membedakan Q sebagai fungsi S. Nah, ketika telah ditransformasi Laplace. Nah, ini Q sebagai fungsi T ini. Ini saya ganti aja. Nah, ini Q sebagai fungsi T ini. Nah, oke. Ini tinggal dirubah aja sih. Saya ingin merubah nanti Q kapital itu nanti menjadi Q sebagai fungsi S. Kan ada di transformasi Laplace itu ada faktor E pangkat min ST kan. Nah, seperti itu. Ini masih belum saya ganti ya. Nah, ini Q non kapital ya, bukan kapital ya. Bentar, saya cek dulu lagi.
Oke. Oke, harusnya udah aman ya. Oke. Nah, di sini ini Q di sini itu fungsi apa namanya itu? Waktu ya. Nah, tapi ini nanti ketika ditransformasi Laplace nanti menghasilkan S kuadrat. Nah, ini ada di video sebelumnya. S kuadrat Q. Nah, Q di sini, Q kapital di sini itu sebagai fungsi S sekarang. Oke? Q sebagai fungsi S dikurang dengan S Q0. Nah, Q kecil di sini itu Q sebagai fungsi waktu saat T sama dengan 0, seperti itu. Dikurang dengan Q aksen 0. Nah, ini tidak lain arus pada kondisi awalnya. Ditambah dengan 4. Nah, transformasi Laplace buat yang ini, mungkin ini saya tulis dulu, kurung dulu. Itu S Q kapital. Nah, Q kapital di sini itu Q sebagai fungsi S. Saya membedakan di sini. Dikurang dengan Q0-nya. Nah, seperti itu. Ditambah dengan 5. Nah, di sini transformasi Laplace dari Q itu langsung aja, yaitu Q kapital. Itu Q sebagai fungsi S. Ini hasilnya itu harus sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya gimana dari sini? Nah, kita masukkan aja apa yang sudah apa namanya? Kan soal itu sudah memberi kondisi awalnya ya. Nah, nah berarti ini bakal menjadi S kuadrat. Nah, ini jadi solusi khusus nanti ini. Nah, Q kapital min S. Q0-nya itu di soal Q0-nya itu 1 kolom. Berarti ini 1S ya. Udah, berarti min S. Nah, Q aksen 0-nya itu arus pada kondisi awalnya itu 0 ya. Nah, ini 0 nih, hasilnya 0. Nggak usah ditulis. Mungkin ini saya kasih keterangan. Ini hasilnya 1. Ini hasilnya 0. Dari mana? Ya ada di soal. Terus ini 1. Nah, seperti itu. Berarti ini ditambah dengan 4 SQ min 1 ya. Nah, ditambah dengan, bedakan S sama 5 saya. Ini 5 nih, bagian sini itu 5. 5Q itu sama dengan 0. Nah, yang mengandung Q yang mengandung S kuadrat, yang mengandung Q kapital itu kita faktorin saja. Nah, Q berarti sini S kuadrat, ini kan. Ini bagian sini, ini S kuadrat. Terus ini juga. Nah, tapi jangan lupa dikalikan dengan 4 ya. Berarti ini ditambah 4S. Nah, ini tambah 4S. Terus yang bagian sini. Nah, hati-hati ya, ini 5 ya. Nah, saya gedein dikit deh, 5. Nah, sisanya itu apa? Sisanya itu berarti di sini ada min S sebentar. Ya. Min 4 min S min 4 ya. Min S min 4 sama dengan 0. Itu sisanya. Nah, sisanya kan ini ya. Ini dengan ini. Ya, tapi jangan lupa dikalikan dengan 4. Iya benar, dikalikan dengan 4. Makanya di situ jadi min 4. Nah, ini saya salin aja di bagian bawah. Kita lanjutin. Kita lanjutkan ke bawah. Oke. Nah, di sini bisa kita jumlahkan kedua ruas dengan S plus 4 ya. Kita dapatkan. Setelah kita jumlahkan dengan S plus 4, terus kita bagi dengan ini. Kita dapatkan Q kapitalnya. Q sebagai fungsi S-nya tentunya. Ini S plus 4. Nah, seperti itu. Dibagikan dengan S kuadrat, dibagikan dengan S kuadrat ditambah dengan 4S ditambah dengan 5. Seperti itu. Nah, ini bagaimana nih? Coba kita bermain-main dikit di sini. Nah, ini kreativitas kita diuji di sini. Nah, ini sejatinya itu S plus 4 dibagikan dengan, coba kita ini buat kuadrat sempurna. Ini bakal menjadi S plus 2
dikuadratin. Nah, ini ditambah dengan 1 ya. Ya kalau nggak percaya ya coba aja ini dibongkar, bener nggak? Hasilnya itu ini. Nah, selanjutnya itu di sini kita bisa buat, nah ini kan di sini ada S plus 2 ya. Coba kita buat ini sedemikian rupa itu muncul S plus 2 nya. Itu tidak lain kita buat aja kayak gini. S plus 2 ditambah dengan 2 gitu kan. Nah gitu loh. Nah terus dibagi dengan S plus 2 kuadrat ditambah dengan 1 gitu ya. Nah ini kita pecah aja menjadi 2. Nanti S plus 2 seperti itu dibagikan dengan, nah S plus 2 kuadrat seperti itu ditambah dengan 1. Jangan lupa ditambah dengan 2 dibagikan dengan S plus 2 kuadrat 2 kuadrat ditambah dengan 1. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nah, teman-teman harus ingat. Nah, ini Q ya, ini masih Q kapital. Sejatinya di sini itu kita inversekan kedua ruas. Kita inversekan. Sejatinya seperti itu. Nah, ini kalau diinverskan seperti ini, terus ini diinverskan juga. Nah, ini gede nih. Nah, bentar. Tuh. Oke. Ini juga diinverskan. Nah, gitu. Nah, ini akan kembali ke fungsi awalnya yaitu QT. Nah, yang jadi pertanyaan, ini itu bagaimana? Ini itu bagaimana hasilnya? Saya di inverse. Ini kreativitas kita diuji di sini. Nah, teman-teman harus ingat bahwa transformasi Laplace dari cos omega t itu hasilnya dari cos omega t itu tidak lain S dibagikan dengan S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Nah, itu buat cos omega t. Terus bagaimana transformasi Laplace untuk fungsi yang sin? Kita bermain di sini dulu. Nah, ini dasarnya itu dari sini. Nah, ini tidak lain buat yang sin itu nanti yang di atas itu omega ya. Buat bagian bawahnya itu sama. S kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Nah, tapi kan kita belum nemu persamaan ya di sini. Loh, maksudnya kayak belum ada kayak bisa disamakan gitu loh. Belum bisa disamakan. Nah, agar itu bisa muncul, jangan lupa ketika fungsi ini kita kalikan dengan E pangkat AT, nanti ada pergeseran di situ. Nah, ini yang bagian sini mungkin ini tambahan lagi. Bagaimana kalau ada cos omega t, mungkin E pangkat AT-nya di depan saja. Ini intinya dikalikan dengan E pangkat AT. Nah, cos omega t. Nah, di situ ada transformasi kayak pergeseran, translasi di situ. Nah, ini bakal menjadi kayak gimana? Ini bakal menjadi S min A. Nah, dibagikan dengan S min A kuadrat. Nah, ditambah dengan omega kuadrat. Nah, mungkin kita udah mulai kebayang nih ketika sudah masuk ke bagian sininya. Nah, mungkin udah ada, kita bisa menyamakan nanti. Nah, buat bagian sini sama. Sama. Nah, ketika fungsinya itu kita kalikan dengan E pangkat AT sin omega T. Nah, itu berarti bakal menjadi di sini berarti omega tetap. Yang bergeser itu bagian S-nya ya. Sebentar.
Seperti di sini, sorry. Di sini S min A kuadrat plus omega kuadrat. Nah, ini kalau diinverskan, ini berarti E pangkat AT cos omega T. Nah, ini kalau diinverskan kan kembali ke fungsi awal kan. Nah, ini tidak lain inverse dari S min A dibagikan dengan S min A kuadrat plus omega kuadrat. Seperti itu. Terus buat bagian sini kalau diinverskan kedua ruas, kita dapatkan E pangkat AT sin omega T itu sama dengan, nah ini diinverskan aja. Nah, berarti ini omega dibagikan dengan S min A kuadrat ditambah dengan omega kuadrat. Seperti itu. Nah, coba kita cari kesamaannya di sini. Nah, ini bagian sini itu sama. Ini bagian ini sama. Ini kemungkinan itu pasti bagian sini kan. Nah, ini sama kan. Nah, tinggal kita tentuin A-nya doang. Ini hasilnya itu nanti kayak gini. Nah, A-nya itu berapa? A pada kasus ini itu plus 2. Nah, bagaimana? Berarti di sini itu A-nya itu harus min 2. Kenapa? Karena kalau A-nya min 2 ini menjadi S plus 2. Jadi menjadi A-nya itu nanti min 2. Berarti hasilnya nanti E pangkat A-nya diganti aja jadi min 2. Min 2T seperti itu. Nah, cos, nah omeganya itu berapa? Omega itu yang bagian sini. Di sini omeganya. Omega kuadrat. Nah, di sini kan 1 ya. 1 di sini bisa kan saya buat menjadi 1 kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak lain cos T saja. Nah, omeganya kan 1 kan. Nah, seperti itu. Ditambah dengan, nah, buat bagian sini itu tidak lain, itu yang pakai sin. Nah, ini kan bentar. Nah, omega di sini, oh sebentar. Ini oke. 2 di sini. Nah, sejatinya itu bisa jadi perkalian lah dengan transformasi inverse-nya ini. 2-nya ini bisa saya faktorin keluar. Jadi ini seolah-olah nanti 2 dikalikan dengan 1 saja. Nah, kayak gitu. Kenapa? Biar kita menyamakan bagian sininya. Nah, kan tadi ini 2 kan. Ini tadi masih 1. Kan beda kan. Nah, ini yang sama ini kan. Omega. Lebih tepatnya 1 itu ya. Ya ini tidak lain 1 kuadrat kan. Sama aja. Seperti itu. Berarti di sini ini buat bagian sin ya. Berarti ini, tapi sinnya itu ada pergeseran. Yaitu di situ tadi kan plus 2 ya. Artinya A-nya itu harus min 2. Berarti ini A-nya itu harus min 2 di sini nanti. E pangkat min 2T. E pangkat min 2T seperti itu. Sin ya. Sin omeganya itu 1. Berarti omega T 1 kali T saja. Nah, ini kalau mau disederhanakan bisa sih. Berarti bentar. E pangkat min 2T-nya itu difaktorkan. Nah, berarti di sini cos T ditambah dengan 2 sin T ya. 2 sin T. Nah, inilah solusinya. Oke? Nah, oke. Pada video selanjutnya kita akan bahas solusi untuk nomor nomor 5 seperti itu.